Di balik tirai besi kekuasaan Nazi, ketika dunia gemetar di bawah bayang-bayang Hitler, sebuah jaringan rahasia bergerak dalam keheningan. Mereka bukan tentara bersenjata, melainkan orang-orang biasa yang memikul beban luar biasa, yaitu menghancurkan fondasi rezim paling brutal di Eropa. Dengan keberanian yang menantang maut, mereka meretas rahasia militer, mengirimkannya melintasi gelombang radio ke tangan musuh terbesar Nazi, yaitu Uni Soviet. Setiap transmisi adalah taruhan hidup, setiap langkah diselimuti bahaya. Musuh alami mereka adalah Gestapo, agen intelijen Nazi yang terkenal sangat ganas dan tidak kenal ampun. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada tahun 1940-an, Nazi Jerman dengan kekuatan militernya yang seolah tak terkalahkan melibas hampir seluruh Eropa. Dengan Blitzkrieg, serangan kilat yang menghancurkan, mereka menjatuhkan negara-negara seperti Prancis, Belgia, dan Belanda hanya dalam hitungan minggu. Tapi di balik keganasan itu, ada sesuatu yang tidak pernah mereka duga, yaitu ancaman dari dalam. Sebuah jaringan mata-mata yang beroperasi secara diam-diam untuk menghancurkan mereka dari dalam. Inilah The Red Orchestra. Jangan salah sangka, ini bukan orkestra musik biasa, tetapi jaringan mata-mata paling keren di Eropa pada zamannya. Mereka berani main kucing-kucingan dengan Gestapo sambil mengumpulkan informasi berharga untuk musuh bebuyutan Nazi, yaitu Uni Soviet. Nama Red Orchestra itu sebenarnya bukan nama resmi mereka. Julukan itu datang dari musuh terbesar mereka, Gestapo, polisi rahasia Nazi yang terkenal kejam. Alasannya, komunikasi radio yang digunakan jaringan ini terdengar seperti simfoni musik pada umumnya. Jadi, Gestapo dengan sarkastis menyebut mereka sebagai Orkestra Merah. Lucunya, nama itu malah menjadi simbol perjuangan mereka. The Red Orchestra bukan sekedar kelompok mata-mata biasa. Ini adalah jaringan yang penuh warna. Anggotanya berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari jurnalis pemberani, akademisi yang kecewa dengan Nazi, pekerja biasa yang muak dengan perang, dan bahkan beberapa mantan simpatisan Nazi yang akhirnya sadar kalau ideologi itu penuh kebencian. Meski berbeda-beda, mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan rezim Hitler dan menyelamatkan Eropa dari kehancuran. Salah satu hal yang bikin jaringan ini luar biasa adalah cara mereka menyebarkan pengaruh mereka, tidak cuma berkutat di Jerman, tapi juga menjangkau negara-negara seperti Prancis, Belgia, dan bahkan Swiss. Di setiap negara, mereka membangun sel-sel kecil yang bergerak secara independen. Dengan strategi ini, membuat mereka sulit dilacak oleh Gestapo. Motivasi mereka juga menarik untuk dibahas. Beberapa anggotanya adalah orang Yahudi yang ingin melawan penindasan dan kekejaman Holocaust. Ada juga kaum komunis yang percaya bahwa melawan Nazi adalah kewajiban ideologis. Bahkan ada aktivis sayap kiri yang hanya ingin melihat dunia bebas dari fasisme. Perpaduan ini membuat The Red Orchestra jadi kekuatan yang tangguh meskipun terlihat sangat rapuh. Namun, melawan Nazi bukan pekerjaan mudah. Rezim Hitler bukan cuma punya pasukan militer yang kuat, tapi juga aparat intelijen yang kejam dan cerdas. Gestapo dengan jaringan informannya yang luas, siap memburu siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Dalam situasi seperti ini, menjadi anggota The Red Orchestra adalah perjudian besar. Mereka bertaruh dengan taruhan nyawa, dan kunci keberhasilan The Red Orchestra adalah jaringan intelijen mereka yang rapi dan strategi komunikasi yang canggih. Mereka menggunakan pemancar radio rahasia untuk mengirimkan informasi ke Uni Soviet, sekutu yang menjadi musuh bebuyutan Nazi. Melalui radio inilah, mereka mengungkapkan rahasia militer, rencana invasi, dan bahkan kelemahan pertahanan Nazi.
Komunikasi mereka melalui radio sebenarnya adalah hal yang rumit bagi Gestapo, karena mereka menggunakan kode-kode radio yang sangat rumit. Namun, di balik aksi mereka mengumpulkan informasi, ada risiko besar. Gestapo terus mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan. Satu kesalahan kecil saja bisa berarti kematian. Tapi para anggota jaringan ini tetap maju, mengorbankan segalanya demi tujuan yang lebih besar. Lalu, siapa sebenarnya anggota di dalam kelompok mata-mata ini? Dan bagaimana mereka mengumpulkan informasi untuk melawan rezim Nazi? Sosok sentral dan otak di balik jaringan mata-mata ini adalah Leopold Tripper. Lahir di Polandia dan menjadi komunis sejati. Tripper memiliki satu tujuan, yaitu melawan fasisme dengan segala cara yang ia bisa. Di bawah pengawasan intelijen Soviet, Tripper membangun jaringan mata-mata yang tidak hanya luas, tapi juga sangat efisien. Bagaimana dia membangun jaringan mata-mata ini? Dengan memanipulasi bahwa dia adalah seorang pengusaha bisnis yang sukses. Dia mendirikan perusahaan palsu yang tampaknya menjual barang kebutuhan perang, seperti peralatan industri dan bahan logistik. Tapi di balik itu, kantor-kantor ini sebenarnya adalah pusat koordinasi mata-mata. Dari dokumen militer hingga rencana serangan Nazi, semua informasi penting ini mengalir ke tangan Soviet. Tripper tidak bekerja sendiri. Ia merekrut agen-agen dari berbagai latar belakang, seperti buruh pabrik, pejabat pemerintah, bahkan jurnalis. Dengan hati-hati ia menyusun jaringan yang tersebar di seluruh Eropa Barat, terutama di Belgia, Prancis, dan Jerman. Setiap anggota memiliki peran spesifik, seperti pemimpin orkestra yang memastikan harmoni dalam permainan musik. Lalu, jika Tripper adalah otaknya di Red Orchestra, maka Harrow Poison adalah mata dan telinga di jantung Nazi. Harrow bukan sekedar anggota biasa. Ia adalah seorang perwira muda yang bekerja di Kementerian Penerbangan milik Jerman atau Luftwaffe, salah satu pusat kekuatan militer Nazi. Harrow lahir dari keluarga terhormat, tetapi ia menentang ideologi Hitler sejak awal. Baginya, Nazi adalah musuh kebebasan dan kemanusiaan. Ia menyaksikan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh rezim dan memutuskan bahwa ia harus melawan, meskipun itu berarti mengkhianati negaranya sendiri. Di Kementerian Penerbangan, Harrow memiliki akses langsung ke dokumen-dokumen rahasia militer, termasuk rencana operasi besar seperti invasi ke Uni Soviet. Semua informasi ini ia salurkan ke jaringan The Red Orchestra. Lebih dari itu, Harrow juga membangun grup perlawanan bawah tanah di Jerman, merekrut mahasiswa, pekerja, dan intelektual yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi menghentikan Nazi. Bersama istrinya, Libertas, mereka menjalankan misi-misi berbahaya, sambil tetap berusaha menjalankan kehidupan normal di bawah pengawasan rezim. Salah satu aksi legendaris dari The Red Orchestra adalah pembocoran rencana operasi Barbarossa kepada sekutu mereka, Soviet. Operasi Barbarossa adalah langkah ambisius Hitler untuk menghancurkan Uni Soviet dalam satu serangan cepat. Rencana ini melibatkan lebih dari 3 juta tentara Jerman, ribuan tank, dan pesawat tempur yang akan menyerang melalui front timur. Namun, rencana ini tidak sepenuhnya rahasia, karena skala operasinya yang begitu besar. Ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan mata-mata, seperti The Red Orchestra. Mereka berhasil mengumpulkan informasi penting melalui berbagai sumber di dalam lingkaran militer dan birokrasi Jerman. Salah satu anggota kunci, Harrow Poison, yang bekerja di intelijen Luftwaffe, mendapatkan akses langsung ke dokumen-dokumen rahasia. Dokumen ini mencakup detail mengenai waktu invasi, jumlah pasukan yang terlibat, jalur serangan, dan bahkan prediksi target awal Nazi. Informasi tersebut kemudian dikodekan dan dikirim ke Moskow melalui pemancar radio rahasia. Namun, proses ini sangat berbahaya
karena Gestapo telah memperketat pengawasan terhadap semua komunikasi radio di wilayah Reich. Setiap sinyal yang terdeteksi akan dilacak secara intensif. Jika lokasi pemancar ditemukan, para operator biasanya langsung dieksekusi tanpa pengadilan. Walaupun begitu, mereka tetap mengirim sinyal ke Uni Soviet. Dan ketika informasi ini sampai di Moskow, reaksi awal Stalin justru penuh keraguan. Stalin menganggap laporan ini sebagai propaganda untuk menyesatkan Uni Soviet. Namun, tekanan dari beberapa jenderal tentara merah akhirnya memaksa Soviet mengambil langkah persiapan, meskipun tidak sepenuhnya percaya pada laporan tersebut. Dampaknya, meski invasi Barbarossa tetap menjadi kejutan besar, Uni Soviet tidak sepenuhnya tidak siap. Mereka berhasil mengorganisasi beberapa pertahanan strategis yang memperlambat laju pasukan Nazi. Pertahanan gigih di kota-kota seperti Smolensk dan Kiev memberikan waktu berharga bagi Soviet untuk memobilisasi pasukan cadangan dan memperkuat pertahanan di Moskow. Selain itu, informasi yang dibocorkan The Red Orchestra juga memberikan wawasan penting tentang kelemahan logistik pasukan Nazi. Gestapo, polisi rahasia Nazi yang terkenal kejam, tidak pernah membayangkan bahwa musuh terbesar mereka datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Kehadiran Red Orchestra menjadi duri di dalam daging yang terus menusuk kekuatan Nazi dari dalam. Seiring waktu, Gestapo menyadari bahwa aksi sabotase, kebocoran informasi, dan propaganda anti-Nazi yang menyebar luas tidak terjadi secara acak. Ada pola yang jelas, dan pola ini mengarah pada keberadaan jaringan mata-mata yang tersembunyi. Pada tahun 1941, Gestapo mulai menemukan jejak samar tentang aktivitas jaringan ini. Melalui penyadapan, mereka menangkap sejumlah sinyal radio mencurigakan yang dikirimkan dari wilayah Jerman ke Soviet. Namun, pesan-pesan ini dienkripsi dengan kode yang sangat rumit. Gestapo, meskipun dikenal sebagai salah satu badan intelijen paling menakutkan di dunia, tidak mampu memecahkan kode-kode tersebut dengan cepat. Namun, saat Gestapo semakin sering menangkap sinyal radio tanpa asal-usul yang jelas, kecurigaan mereka meningkat. Ini menjadi awal dari perburuan besar-besaran. Apa yang membuat The Red Orchestra begitu sulit dilacak adalah kemampuan mereka untuk berbaur dengan masyarakat. Tidak seperti organisasi perlawanan lainnya, anggota jaringan ini tidak selalu mencolok atau berada di luar sistem Nazi. Sebagian dari mereka bahkan memiliki pekerjaan yang membuat mereka tampak seperti pendukung rezim. Namun, pada tahun 1942, ketika Gestapo mulai mendapatkan petunjuk lebih jelas tentang jaringan ini, mereka kemudian meningkatkan intensitas perburuan. Rumah-rumah digeledah tanpa peringatan, orang-orang ditangkap hanya karena mencurigakan, dan interogasi brutal menjadi senjata utama mereka. Penangkapan pertama adalah titik balik yang tragis. Taro dan Libertas Golden Poison adalah dua dari korban pertama. Setelah berbulan-bulan diawasi, mereka akhirnya ditangkap, disiksa, dan diadili dalam pengadilan rahasia Nazi. Apa hukuman mereka? Ya, eksekusi mati. Tidak hanya mereka, tapi puluhan anggota jaringan ini juga mengalami nasib yang sama. Namun, meskipun Gestapo berhasil menghancurkan sebagian besar jaringan The Red Orchestra, semangat mereka tidak pernah benar-benar mati. Sisa-sisa jaringan ini terus beroperasi meski dalam skala yang lebih kecil. Setiap kali Gestapo menangkap satu anggota, 2 atau 3 orang baru muncul untuk menggantikannya. Setiap kali mereka membongkar satu jaringan kecil, jaringan lainnya muncul di tempat lain. Keberanian anggota The Red Orchestra adalah cermin dari ketakutan terbesar Gestapo bahwa Nazi tidak pernah benar-benar menguasai Eropa. Di setiap sudut kota, di setiap bisikan rahasia, ada perlawanan yang tidak bisa mereka musnahkan. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini,
Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda. Karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.